Salam sejahtera bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan eksposisi teologis dari kitab Kejadian 1 sampai dengan 11. Dan hari ini adalah sesi yang ke-7, melanjutkan subtema yang tertunda minggu lalu, yaitu mengenai darah, daging, dan pelangi. Kami ingatkan sekali lagi ke teman-teman, ini adalah sesi khusus dari STT Rai, jadi jangan ada yang merekam atau merepost konten ini. Setiap pertanyaan diberikan melalui chat kepada akun Tanya Dong, nanti akan dibacakan setelah sesi materi selesai. Mari kita satukan hati untuk berdoa, dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal melalui firman-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan belajar bersama dengan Pak Deki Ngadas malam hari ini. Berkati Pak Deki dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan Roh-Mu yang kudus mengurapi beliau agar semua kebenaran-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan tempat yang terbaik untuk bertumbuh di dalam batin kami masing-masing. Berkati Pak Deki juga dengan kesehatan dan pelayanan beliau, Engkau tuntun dan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan keluarga Pak Deki beserta dengan pelayanan keluarga besar dari STT Rai ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap jalan-jalan-Mu yang telah Engkau tunjukkan bagi kami setiap hamba-hamba-Mu. Sebentar kami akan memulai pengajaran ini, kami mohon Roh Kudus menyingkapkan segala yang menutupi, Engkau buka agar para pendengar mengerti, dan juga berikan kami kerendahan hati untuk tetap belajar. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, berkati setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar bisa dengan lancar kami gunakan. Kami buka sesi malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Deki. Oh ya, oke. Saya share screen dulu. Oke, saya kasih full. Kalau saya full screen lebih besar kelihatan ya. Betul Pak, full. Ya, oke. Jadi ini adalah topik yang tertunda minggu lalu, karena minggu lalu kita habiskan lebih dari 1 jam hanya untuk membahas intertekstualitas Kejadian pasal 1 ayat 1 pasal 1 sampai dengan pasal 4 dalam kaitan dengan Yohanes pasal 1, kemudian Amsal pasal 8 yang menjadi teks favoritnya para saksi Yehova ya, yang sayang sekali ditolong oleh LAI Indonesia Baru. Nah itu kita sudah bahas, kita berharap LAI bisa mendapatkan input untuk melakukan revisi terhadap terjemahan Alkitab kita ya dalam bahasa Indonesia, khususnya beberapa bagian, dan memang saya berencana untuk membuat satu sesi khusus rekap terhadap masalah penerjemahan baik di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dari perspektif teologi. Karena Alkitab itu tidak bisa begitu saja diterjemahkan tanpa mempertimbangkan kepentingannya dengan iman Kristen. Jadi itu perlu satu sesi tersendiri, dan itu kita harapkan bisa menjadi masukan yang baik untuk LAI Indonesia, LAI ya. Nah, dalam kaitan dengan topik ini, saudara perlu ingat penjelasan saya di sesi yang kelima terkait dengan eksposisi Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-11 itu, khususnya bagian penjelasan saya tentang paralel antara Kejadian pasal yang pertama dengan Kejadian pasal yang ke-8 dan paralel antara peran Nuh dan peran Adam. Jadi di dalam sesi sebelumnya saya jelaskan bahwa Nuh itu adalah semacam Adam yang baru ya, New Adam, dan dalam historical konteksnya itu dimaksudkan sebagai prekursor bagi Musa. Jadi Musa juga melihat perannya itu dalam paralel dengan peran Nuh, dan itu sudah saya buktikan di dalam sesi yang kelima. Nah ini semacam suplemen saja, karena bagian-bagian semacam ini tidak muncul di dalam eksposisi saya waktu itu, karena saya lebih fokus kepada pengamatan literer dan juga historical konteksnya. Nah, dalam kaitan dengan tema ini, saudara-saudara,
ada 3 pertanyaan spesifik yang akan dijawab di dalam presentasi ini. Yang pertama, apakah sebelum Kejadian pasal 9, khususnya ayat 3 dan ayat yang keempat, manusia belum diperbolehkan makan daging? Yang kedua, apakah sama sekali dilarang untuk orang makan darah? Itu khususnya di ayat yang keempat ya. Kemudian yang ketiga, apakah sebelum perjanjian dengan Nuh belum ada pelangi sebelumnya? Jadi itu adalah 3 pertanyaan yang akan saya jawab di dalam presentasi ini. Karena saya melihat banyak sekali pandangan, khususnya di kalangan pelayanan pastoral, yang implikasinya itu sangat besar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti saudara akan ikuti dari penjelasan saya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apakah manusia tidak diperbolehkan makan daging sebelum Kejadian pasal 9 ayat 3 dan ayat 4? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya informasikan bahwa sebenarnya sudah ada studi kesarjanaan terkait dengan topik ini, teks ini, dari Joshua Van E. Dia meraih gelar PhD dalam bidang perjanjian lama, khusus menulis disertasi doktoralnya terkait dengan topik ini. Jadi materi pada malam ini, mayoritas itu kita dapatkan dari hasil riset beliau, yang nanti akan banyak saya kutip di dalam presentasi ini. Jadi eksegesis terkait dengan teks-teks ini, khususnya juga dalam kaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, itu juga sudah diberikan di dalam disertasi doktoralnya, dan saya punya sekarang di komputer saya. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan disertasi doktoralnya, saya bisa kasih nanti. Ini adalah teks yang sering kali dikutip untuk orang membuat pandangan bahwa sebelum Kejadian pasal 9 manusia belum diperbolehkan makan daging. Bahkan berdasarkan pandangan itu, kemudian orang mengembangkan itu menjadi semacam argumen kesehatan, bahwa jauh lebih sehat orang makan tumbuh-tumbuhan ya, vegetarian, ketimbang makan yang daging-daging ya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Tapi pertanyaan paling fundamentalnya adalah apakah secara eksegetikal dalam konteks Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian pasal 11, apakah secara eksegetikal dengan mempertimbangkan fitur literernya, fitur historical konteksnya, termasuk fitur teologikalnya, apakah teks ini memang mengatakan bahwa sebelum teks ini, sebelum perjanjian dengan Nuh ini, manusia belum diperbolehkan makan daging? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini saya akan jawab tidak. Maksudnya, ini bukanlah momen pertama di mana manusia diizinkan makan daging. Argumen saya adalah ini adalah momen pertama di mana secara eksplisit diberikan permisi karena terkait dengan apa yang ada di ayat yang keempat. Tapi ini tidak berarti merupakan satu permisi yang baru, satu izin yang baru untuk manusia makan daging. Seakan-akan sebelumnya itu manusia belum diizinkan makan daging. Dan saya akan mengemukakan 4 pengamatan dari konteks Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 9 untuk menopang klaim yang tadi sudah saya kemukakan. Pertama, kita mulai dari pengamatan literer. Sambil saudara ingat penjelasan saya di sisi yang kelima tentang paralel antara Kejadian pasal 1 dan pasal yang ke-8, paralel antara Musa dan Nuh ya. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu adalah sequel satu sama lain. Artinya satu urutan ya, satu kronologi. Jadi setelah pasal 1, pasal 2. Demikian juga Kejadian pasal 8 dan pasal 9. Dan kalau saudara perhatikan
distribusi ide yang ada di dalam pasal-pasal ini, saudara akan lihat bahwa seperti di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan memberikan satu tatanan keluar dari chaos, air kaotik itu, menjadi satu alam semesta yang tertata rapi, satu ekosistem yang di dalamnya itu memungkinkan kehidupan dan manusia hidup di dalamnya. Demikian juga Kejadian pasal 8 ke pasal 9. Jadi Kejadian pasal 1 ke Kejadian pasal 2 itu paralel dengan Kejadian pasal 8 ke Kejadian pasal yang ke-9. Itu menurut pengamatan literalnya. Nah, poinnya dalam kaitan dengan tema ini adalah, kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, yang saudara lihat di situ adalah manusia bukan hanya diciptakan tapi juga diberikan kekuasaan untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, yang menarik adalah perintah yang eksplisit yang muncul di Kejadian pasal 1 adalah izin yang eksplisit yang muncul di Kejadian pasal 1 adalah izin untuk manusia makan tumbuh-tumbuhan, ya. Makan tumbuh-tumbuhan. Ini Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Tetapi sebenarnya secara implisit saudara sudah mendapatkan indikasi bahwa binatang-binatang itu sendiri pun sudah diperbolehkan digunakan untuk tujuan manusia, termasuk juga untuk konsumsi. Jadi di Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 yang saudara dapatkan adalah perintah eksplisit, izin eksplisit mengenai manusia makan tumbuhan, dan secara implisit manusia boleh makan binatang. Nanti akan saya buktikan. Di Kejadian pasal 9 secara eksplisit apa yang implisit ada di Kejadian pasal 1 itu dibuat menjadi eksplisit di Kejadian pasal yang ke-9, yaitu manusia makan binatang. Tapi kenapa itu dibuat menjadi eksplisit? Itu ada kaitannya dengan alasan yang lain dalam konteks Kejadian pasal yang ke-9. Nanti akan saya perlihatkan. Tapi saudara perlu lihat dulu paralel-paralel ini. Kemudian, kalau ini adalah kutipan untuk mendukung apa yang tadi saya katakan, ya, saya tidak perlu bacakan ini. Tapi pada dasarnya seperti Kejadian pasal 1 ke pasal 2, demikianlah Kejadian pasal 8 ke pasal 9 adalah semacam historical order, satu urutan historikal, ya. Nah, saya kira ini adalah bukti terkuat. Yang poin yang kedua ini, bukti terkuat bahwa sebelumnya itu manusia sudah diperbolehkan untuk makan binatang. Karena apa? Karena yang saudara baca di Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4, inilah yang biasanya disebut dengan formula Hebraik, ya. Formula Hebraik terkait dengan perintah dan larangan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau saudara lihat yang saya kasih warna biru itu, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi yang warna biru itu bicara tentang apa yang diperbolehkan. Kemudian yang warna putih adalah apa yang dilarang. Tetapi daging yang masih ada nyawanya di sini, kemudian dia kasih penjelasan, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi dimulai dengan apa yang diperbolehkan, kemudian diikuti dengan apa yang dilarang. Nah, kalau saudara baca bagian-bagian selanjutnya di dalam Pentateuk, formula ini muncul terus-menerus. Dimulai dengan apa yang diperbolehkan, artinya yang sebelumnya sudah diperbolehkan, tapi dikemukakan kembali dalam rangka mengemukakan larangan. Jadi formula seperti ini dimaksudkan untuk mengemukakan larangan, tapi dimulai dengan apa yang sebelumnya sudah diperbolehkan. Mari kita lihat beberapa contoh. Ini seperti yang saudara bisa baca di dalam Imamat pasal 11 ayat 3 dan 4. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang,
dan yang memamah biak boleh kamu makan. Nah, ini tidak berarti bahwa mereka baru boleh makan ini pada saat perintah ini diberikan. Ini sebelumnya sudah mereka konsumsi. Tapi dikemukakan kembali. Dikemukakan kembali dalam rangka apa? Dikemukakan kembali dalam rangka mengemukakan larangan yang ada di ayat yang keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi apa yang sudah diperbolehkan sebelumnya, artinya yang sudah diizinkan untuk dikonsumsi sebelumnya, dikemukakan kembali bukan sebagai momentum pertama itu diperbolehkan, tapi dikemukakan kembali untuk menegaskan apa yang nanti akan dilarang. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 3 dan ayat 4, yang ayat 3 itu apa yang sebelumnya sudah diperbolehkan untuk mengemukakan larangan yang ada di ayat yang keempat. Kemudian Imamat pasal 9 ayat yang pasal 11 ayat 9 dan 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan yang bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Sekali lagi, bukan berarti baru pertama kali ini diperbolehkan. Ini sebelumnya sudah dikonsumsi, tapi dikemukakan kembali untuk memberikan larangan yang ada di ayat yang ke-10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Kemudian, ini di dalam Ulangan pasal 11 ayat 37-38. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah binatang itu bagimu. Kemudian di ayat 4, pasal 14 ayat 9 sampai 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Ini mengingatkan saudara akan bagian yang mana? Akan bagian yang ada di dalam Imamat pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Jadi saudara lihat formula yang muncul di dalam perintah-perintah semacam ini adalah dimulai dengan apa yang sebelumnya sudah diperbolehkan, ditegaskan kembali bukan sebagai momentum pertama di mana binatang makanan itu diperbolehkan, tapi dikemukakan kembali untuk memberikan larangan. Memberikan larangan. Jadi dimulai dengan apa yang sudah diperbolehkan untuk memberikan larangan. Itu formulanya. Nah, dengan formula ini, kalau saudara baca Kejadian pasal 3, pasal 9 ayat 3 dan 4, apa yang ada di warna biru itu, ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan, mengindikasikan bahwa ini sudah diperbolehkan sebelumnya. Tetapi dikemukakan kembali bukan sebagai momen pertama ini diperbolehkan, dikemukakan kembali untuk memberikan larangan yang ada di ayat yang keempat. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Dengan kata lain, secara logis, apa yang ada di ayat 3, yang dikemukakan di ayat 3, permisi yang ada di ayat 3, itu bukan merupakan sesuatu yang baru diperbolehkan saat itu, melainkan sesuatu yang sebelumnya sudah diperbolehkan, tapi dikemukakan kembali dalam rangka larangan yang ada di ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan kata lain, sebelumnya manusia sudah boleh makan daging. Itu ide yang ingin saya kemukakan terkait dengan pengamatan
yang kedua ini. Yang ketiga, kita punya beberapa indikator anteseden. Anteseden itu berarti apa yang sudah muncul sebelumnya. Misalnya kejadian pasal 4 ya. Ini sebelum kejadian pasal 9, kejadian pasal 8 sebelum air bah itu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kemudian ayat yang keempat, saudara perhatikan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi yang dipersembahkan adalah lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya. Nah, pertanyaan yang saudara tidak boleh gagal tanyakan adalah sisanya itu kemana? Karena yang dipersembahkan itu adalah lemak-lemaknya. Kalau lemak-lemaknya dipersembahkan, bukankah itu mengindikasikan bahwa bagian-bagian lainnya itu dikonsumsi sebagai makanan? Itu indikasinya. Jadi kita punya indikator antecedennya itu di situ. Kemudian, sebelum kejadian pasal 4, itu kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam teks ini, kalau kulitnya bisa digunakan untuk pakaian, kenapa dagingnya tidak bisa digunakan untuk makanan? Itu pertanyaan. Jadi kita punya indikator antecedent itu. Kemudian saudara perhatikan. Ini adalah bagian yang paling sering dikutip untuk orang berargumentasi bahwa di dalam kejadian pasal 1 itu yang diperbolehkan hanya makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kita baca mulai dari ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu ayat yang ke-28. Lalu ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah, kalau saudara baca ayat ini secara sekilas, tampaknya di ayat yang ke-29, mengindikasikan bahwa manusia hanya diperbolehkan makan dari segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tampaknya begitu. Kalau saudara baca bagian ini secara sekilas ya. Tapi kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-28, saudara perhatikan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perlu pause sebentar dan saudara mikir baik-baik implikasi dari apa yang dikatakan di ayat yang ke-28. Manusia berkuasa dan menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi, menaklukkan dan berkuasa atas semuanya itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan bahkan hanya soal pengamatan leksikal saja, soal kata taklukkanlah dan berkuasalah, sabdu dan rule, saudara perhatikan ini adalah apa yang saya amati dari dalam Perjanjian Lama. Kata kabas ya, taklukkanlah, itu muncul 13 kali di dalam Perjanjian Lama, dan ini kata yang tidak pernah artinya itu nice. 6 kali digunakan untuk penaklukan melalui perang. Bilangan 32 ayat 22, ayat 29,
Yosua 18 ayat 1 dan seterusnya. 5 kali digunakan untuk perbudakan. 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5, dan kata itu muncul 2 kali di sana. Yeremia 34 ayat 11 dan seterusnya. 1 kali untuk serangan yang bernuansa seksual. Ester pasal 7 ayat yang ke-9. Dan 1 kali itu digunakan dengan ekspresi menginjak di bawah telapak kaki. Jadi ini kata yang tidak nice ya. Kata yang digunakan untuk penaklukan dan penaklukan yang sifatnya itu kekerasan ya. Ada unsur violence di situ, ada unsur kekerasan di situ. Kemudian kata berkuasa. Kata berkuasa, kata rada, rule, have dominion, itu digunakan juga dalam arti yang opresif, yang sifatnya menindas ya. Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 28, mungkin tidak, kesan itu tidak muncul di situ, tapi kalau saudara baca bagian-bagian lain di dalam perjanjian lama, Imamat pasal 25 ayat 43, ayat yang ke-46, ayat yang ke-53, ayat pasal 26 ayat itu kata ini digunakan dalam nuansa opresif. Nah, sekali lagi pertanyaan saya adalah, kalau saudara membaca ayat 29, semata-mata berarti bahwa manusia hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Lalu apa kepentingan dari menaklukkan dan berkuasa di ayat yang ke-28 dalam kaitan dengan ikan-ikan dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi? Apa kepentingannya? Saudara, Adam dan Hawa atau manusia pertama bersama dengan keturunannya melaksanakan, memenuhi mandat ini dalam pengertian spesifik apa? Dalam pengertian spesifik apa? Nah, itu sebabnya tadi saya katakan ini sudah diteliti oleh scholar ini, oleh Joshua John Van E. Ya. Ini adalah disertasi doktoralnya di University of California tahun 2013. Kalau saudara baca di halaman 200, dia menjelaskan tentang dua kata kerja yang muncul di situ, ya, kabas dan randa itu. Kata-kata kerja ini berasal dari interaksi manusia, wilayah interaksi manusia, fokus pada perihal mendapatkan dan mengaplikasikan otoritas atas yang lain, sebuah panggilan untuk penaklukan dan penguasaan. Jadi di dalamnya manusia mendapatkan izin, permisi untuk menggunakan binatang-binatang itu untuk tujuan-tujuan mereka. Nah, menggunakan binatang-binatang itu untuk tujuan-tujuan mereka itu, saya kira sangat logis untuk mempertimbangkan, meskipun tidak eksplisit dikatakan di situ, sangat logis untuk mempertimbangkan bahwa menggunakan binatang-binatang untuk tujuan-tujuan manusia, termasuk di dalamnya menggunakannya sebagai bahan makanan. Karena kalau tidak, saudara membayangkan aplikasi konkret dari menundukkan dan berkuasa atas binatang-binatang itu dalam kategori apa? Dalam kategori apa Adam dan Hawa dan keturunannya menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya? Dalam kategori apa? Saya kira kategori paling utama yang terkandung di dalam ayat 28 adalah menggunakan binatang-binatang itu sebagai bahan konsumsi. Dan itu ditegaskan oleh Joshua Van E, ya, menggunakan binatang-binatang untuk tujuan mereka. Ini dari halaman 243. Pengamatan analisis yang teliti terhadap teks dan konteksnya. Jadi dia kaitkan ayat pasal 1 ayat 28 sampai ayat 30 dengan pasal 9 ayat yang ketiga tadi. Pengamatan yang teliti atau analisis yang teliti terhadap teks dan konteksnya mengindikasikan bahwa pasal 9 ayat 3 tidak memperkenalkan sebuah hak yang baru, new rights, untuk makan daging. Sebaliknya, apa yang ada di pasal 9 ayat yang ketiga membuat eksplisit apa yang secara implisit
sudah ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan pasal 9 ayat yang kedua. Manusia selalu memiliki hak atau diberi hak untuk makan daging. Tetapi hak itu perlu diklarifikasi di dalam dunia yang baru. Itu sebabnya tadi kenapa saya mulai dengan pengamatan literer tadi. Jadi Kejadian pasal 8, Kejadian pasal 9, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2. Itu perlu diklarifikasi kembali di dalam dunia yang baru. Jadi air bah itu adalah semacam recreation, ya, satu penciptaan baru atau satu renewal of the creation, ya, satu pembaruan penciptaan. Diklarifikasi kembali di dalam dunia yang baru setelah air bah karena kekerasan di atas bumi. Juga perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan tidak mengindikasikan tumbuh-tumbuhan yang ada di pasal 9 ayat yang ketiga, ya, tidak mengindikasikan kebaruan dari izin untuk makan makanan, tetapi hanya sekadar mengindikasikan jangkauannya atau cakupannya. Nah, ini kesimpulan setelah dia melakukan eksegesis terhadap Kejadian pasal 1 termasuk juga dengan Kejadian pasal 9. Menyimpulkan bahwa apa yang ada di Kejadian pasal 9 tadi itu tidak memperkenalkan satu hak yang baru, satu izin yang baru, satu permisi yang baru untuk manusia makan makanan. Dan itu tadi bahkan sudah saya buktikan juga dengan memperlihatkan kepada saudara formula Hebraiknya itu, ya. Jadi dimulai dengan apa yang sudah diperbolehkan untuk menegaskan satu larangan, satu restriction, ya, satu pembatasan, itu dimulai dengan apa yang sudah terlebih dahulu diperbolehkan. Nah, yang masalah adalah kalau saudara baca pasal 9 ayat 3 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara memang dapat kesan bahwa sebelumnya itu manusia belum diperbolehkan. Every morning thing that lives shall be food for you, and as I gave you the green plants. Jadi dia menggunakan bentuk past tense untuk tumbuh-tumbuhan. I give you everything. Jadi sekarang baru diberikan segalanya termasuk di dalamnya binatang. Itu kalau saudara baca di dalam terjemahan berbahasa Inggrisnya. Meskipun itu tidak terlalu kelihatan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang membaca di dalam terjemahan berbahasa Inggrisnya, ada semacam indikator temporal di situ. Jadi dulu yang diberikan permisi adalah tumbuh-tumbuhan hijau, sekarang saya memberikan izin kepadamu untuk bukan hanya makan tumbuh-tumbuhan hijau, tapi juga makan daging dari binatang-binatang itu. Itu kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga sudah diteliti oleh Joshua Van E, dan ini adalah apa yang dia tulis di halaman 257. Di dalam pasal 9 ayat yang ketiga, tidak ada indikator-indikator temporal. Nah, apa maksudnya indikator-indikator temporal? Seperti ini. Kalau saudara baca di dalam ESV, ada indikator temporal di situ. As I gave, jadi past tense. Seperti saya dulu sudah berikan izin kepadamu untuk makan tumbuh-tumbuhan hijau. I give, sekarang saya memberimu izin untuk makan segala sesuatu, termasuk di dalamnya binatang. Itu yang disebut dengan indikator temporal. Jadi mengindikasikan seakan-akan yang dulu diizinkan adalah makan tumbuh-tumbuhan hijau, sekarang yang saya berikan kepadamu adalah kamu boleh makan juga daging dari binatang-binatang itu. Nah, Joshua Van E mengatakan, Kejadian pasal 9 ayat 3 tidak ada indikator-indikator temporal. Tidak ada indikator-indikator temporal di situ. Jadi persoalannya bukan ada indikator temporal di situ, tapi yang paling penting adalah konteksnya. Tetapi seperti yang telah dikemukakan terkait dengan pasal 1 ayat 8 sampai 30 dan pasal 9 ayat 1 sampai 7, tidak ada apapun di dalam konteksnya yang mengindikasikan bahwa tumbuh-tumbuhan
diberikan sebagai makanan sebelumnya ketimbang binatang-binatang. Satu kali lagi, tidak ada apapun di dalam konteksnya yang mengindikasikan bahwa tumbuh-tumbuhan diberikan sebagai makanan sebelumnya ketimbang binatang-binatang. Karena hak untuk makan makanan sudah terimplikasi dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 yang tadi sudah saya kemukakan kepada saudara. Karena itu, tidak ada alasan tekstual untuk mengasumsikan sebuah elemen temporal seperti yang tadi saya jelaskan di dalam perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada alasan tekstual mengasumsikan sebuah elemen temporal di dalam perbandingan dengan binatang-binatang. Nah, sampai di sini ada beberapa kesimpulan. Tidak ada bukti dari teks dan konteks Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4 bahwa manusia baru diperbolehkan makan daging atau binatang di dalam teks tersebut. Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4 hanya semacam klarifikasi ulang perihal makan daging dalam tatanan dunia baru pasca air bah yang secara implisit sudah muncul di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, pasal 3 ayat 21, pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Klarifikasi ulang ini terkait dengan penyalahgunaannya akibat kejahatan manusia dalam Kejadian pasal 4 sampai 6, nanti akan saya lihatkan pada saudara. Pengamatan-pengamatan terkait dengan konteksnya mengindikasikan bahwa sebelum Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4, daging binatang telah menjadi konsumsi manusia. Itu yang saya simpulkan dari pengamatan terhadap teks tersebut. Jadi apakah Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4 memperkenalkan sebuah izin yang baru, satu permisi yang baru, manusia boleh makan daging? Tidak. Itu dikemukakan di situ hanya membuat eksplisit apa yang sudah implisit ada di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan terindikasi dalam beberapa teks sebelum Kejadian pasal yang ke-9. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Kejadian pasal 9 ayat yang ke-4 merupakan larangan untuk tidak boleh sama sekali makan darah? Itu pertanyaan yang kedua. Ini adalah teksnya dan kita kembali lagi. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saudara-saudara, perhatikan satu kali lagi teks ini. Baca baik-baik teks ini. Karena saudara nanti bisa membingungkan dua ide yang sebenarnya tidak sama. Ayat 4 tidak mengatakan kamu tidak boleh makan darah sama sekali dalam wujud apapun. Bukan itu yang dikatakan. Yang dikatakan di ayat 4 adalah daging yang masih ada darahnya. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, poin saya adalah begini. Daging yang masih ada darahnya tidak boleh dimakan. Itu tidak sama dengan saudara mengatakan saudara tidak boleh makan darah sama sekali. Itu tidak sama. Itu dua ide yang berbeda. Yang orang pikir satu dan sama. Kemudian mereka bahkan bikin. Saya dulu itu pernah, ini hanya semacam kesaksian saja, menggambarkan kepada saudara kecelakaan besar orang membaca teks ini secara tidak hati-hati. Saya pernah dengar satu khotbah tentang teks ini. Bahkan pendetanya mengemukakan ancaman kutukan bagi orang yang makan darah. Ya, ancaman kutukan karena itu menurut dia itu sama dengan membunuh. Kalau kamu makan darah, itu sama dengan kamu membunuh. Kenapa sama dengan membunuh? Karena darah itu menurut teks itu adalah nyawa dari binatang itu. Nyawanya.
Jadi karena dia membaca teks itu dengan menggabungkan dua kategori yang tadi saya sebut itu sebenarnya berbeda, tapi karena dia satukan, maka di dalam khotbah itu dia bahkan ancam jemaatnya. Ancam jemaatnya. Kalau kamu makan darah, kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, saya kira itu lebay ya. Lebay karena teks itu tidak mengindikasikan demikian. Yang dikatakan di dalam teks ini adalah daging yang masih ada darahnya. Nah, apa maksudnya larangan ini harus diberikan oleh Tuhan? Larangan ini harus diberikan oleh Tuhan. Sebelum saya jawab itu, saya ingin perlihatkan kepada saudara beberapa kutipan ya. Sebenarnya larangan ini muncul lagi di dalam Ulangan pasal 12. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau makan darahnya, sebab darahnya ialah nyawa. Maka janganlah engkau makan nyawa bersama-sama dengan daging. Saudara lihat, daging yang masih ada nyawanya di 9 ayat yang keempat, diulangi kembali di Ulangan pasal 12 ayat yang ke-23. Darahnya ialah nyawa, maka janganlah engkau makan nyawa bersama-sama dengan dagingnya. Jadi daging yang masih berdarah-darah, itu pikirnya. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau makannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, karena keringkasan waktu ini sudah hampir jam 7. Jadi mari saya perlihatkan kepada saudara beberapa kutipan ya. Ini dari John Walton ya, di NIV application, di dalam NIV application commentary. Di dalam memberikan permisi untuk makan daging di dalam teks ini terkait dengan Kejadian pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 memperkenalkan dua peringatan. Jadi dia memperkenalkan dua peringatan. Pertama, di ayat yang ketiga, kualifikasinya adalah binatang itu binatang itu haruslah binatang yang hidup. Mengasumsikan bahwa kamu tidak boleh makan bangkai ya, artinya binatang yang sudah jadi mayat yang ada di hutan liar itu tidak boleh dimakan. Jadi yang sudah jadi bangkai itu tidak boleh dimakan. Jadi yang boleh dimakan adalah binatang yang masih hidup kemudian dibunuh untuk tujuan menjadi konsumsi. Itu peringatan yang pertama. Karena kalau saudara baca di ayat yang ketiga itu, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makanan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makanan. Artinya binatang itu masih hidup dan dibunuh untuk tujuan menjadi bahan konsumsi. Imply-nya adalah mengasumsikan, presumsinya adalah kamu tidak boleh makan makanan yang sudah jadi mayat, entah mati karena apa di hutan liar, itu tidak boleh dimakan. Yang boleh kamu makan adalah binatang yang masih hidup dan kemudian dibunuh untuk tujuan menjadi konsumsi. Kemudian peringatan yang kedua di ayat yang keempat. Nah, ini yang sangat penting yang saudara perlu perhatikan. Di ayat yang keempat, kualifikasinya adalah binatang itu tidak boleh dimakan bersamaan dengan darahnya. Nah, picture-nya adalah begini. Ini binatang masih berdarah-darah. Setelah kamu bunuh, masih berdarah-darah, kemudian kamu makan begitu aja. Itu picture-nya. Dan itu sebabnya kalau saudara baca beberapa literatur, saya tidak punya sekarang di slide ini. Tapi mereka mencoba untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa sejak Kejadian pasal 4 sampai dengan pasal 6 menggambarkan konteks kekerasan yang memenuhi bumi pada masa itu, mendominasi bumi pada masa itu, mengindikasikan tampaknya ada semacam kebiasaan orang itu makan daging begitu saja dengan masih berdarah-darah. Picture-nya itu seperti saudara nonton film kanibal itu. Begitu binatang itu dibunuh, mereka makan begitu saja, masih ada darah. Nah, itu dilarang oleh Tuhan. Kamu tidak boleh makan daging yang masih ada darahnya. Harus diolah terlebih dahulu. Presumsinya adalah itu harus diolah terlebih dahulu. Diolah terlebih dahulu dengan cara mengeringkan darahnya dari dagingnya.
supaya itu menjadi konsumsi yang layak bagi kamu. Kamu konsumsi itu sebagai manusia. Jangan jadi kanibal. Kira-kira begitu. Jadi picture-nya adalah tidak boleh makan daging itu yang masih berdarah-darah. Mengasumsikan bahwa binatang itu harus dibunuh terlebih dahulu. Nah, di dalam era kuno, in ancient times, darah itu dianggap sebagai sumber kehidupan, a life source. Itu saudara baca di dalam Ulangan pasal 12 ayat 23. Larangan ini tidak menyaratkan, tidak mengharuskan bahwa tidak boleh makan darah sama sekali. The prohibition does not require that no blood at all be consumed. Jadi larangan ini tidak mengharuskan kesimpulan bahwa kamu tidak boleh makan darah sama sekali. Karena jelas sekali di dalam teks itu, yang dilarang adalah tidak boleh makan daging yang masih berdarah-darah. Itu beda loh dengan kalau kamu mengatakan tidak boleh makan darah sama sekali. But only, tapi hanya darah itu harus dilelehkan, ya harus dikeringkan, dipisahkan dari daging. Dan ini ada kaitan dengan ritual juga. Secara ritual, berbicara secara ritual, mengeringkan atau melelehkan darah itu sebelum memakan dagingnya merupakan sebuah cara, artinya sebuah cara simbolik untuk mengembalikan sumber kehidupan itu, kekuatan untuk hidup itu, life force itu, dari binatang itu kepada Allah yang telah memberinya kehidupan. Dan ada satu catatan penting yang juga saya kutip di situ. Tidak ada larangan yang sebanding yang bisa saudara dapatkan dimanapun dari dalam dunia kuno. Artinya kalau saudara baca literatur Timur dekat kuno, saudara dapatkan larangan semacam ini. Larangan untuk jangan makan daging yang masih berdarah-darah. Jadi ide yang ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah pertama, binatang itu boleh kamu konsumsi kalau binatang itu masih hidup. Kemudian kamu bunuh secara khusus untuk menjadi bahan makanan. Kemudian di ayat 4, ide yang mengikutinya adalah setelah kamu bunuh jangan makan begitu aja. Jangan dagingnya masih berdarah-darah, kamu sudah sikat. Itu harus diolah terlebih dahulu. Dan dalam konteks waktu itu, tindakan yang harus kamu lakukan adalah memisahkan daging dari darahnya. Jadi tidak boleh masih berdarah-darah itu kamu sudah makan. Nah, ini mengindikasikan apa yang tadi saya katakan kepada saudara. Kejadian pasal 4 sampai dengan pasal 6 itu memperlihatkan manusia itu hidup sudah bukan seperti manusia, ya. Hampir sudah bukan seperti manusia. Mengindikasikan tampaknya ada praktik di mana manusia itu sedemikian jahatnya, kekerasan itu sedemikian mendominasi bumi, sehingga bahkan terkait dengan binatang pun dalam mengeksersis apa yang ada di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, berkuasa dan menundukkan ikan-ikan di lautan dan sebagainya. Dalam rangka menerapkan itu, mereka bahkan makan daging yang masih berdarah-darah. Dan itulah sebabnya dilarang di ayat yang keempat dengan cara mengemukakan kembali, restate, mengemukakan kembali apa yang sebelumnya sudah diizinkan. Jadi yes, kamu diizinkan makan daging, kamu diizinkan makan binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi dalam kaitan dengan binatang, pertama haruslah binatang yang masih hidup kamu bunuh untuk tujuan konsumsi, dan kedua setelah kamu bunuh jangan langsung makan. Masih berdarah-darah kamu sudah makan. Itu dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu ide yang ada di dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sejauh yang saya aware dari perjanjian lama, saudara tidak dapatkan teks dan konteksnya yang secara kuat mengindikasikan saudara tidak boleh makan darah sama sekali. Itu saudara tidak dapatkan itu dari teks dan konteks. Karena teks-teks semacam ini, Kejadian pasal 9 dan Ulangan pasal 12, itu teks dan konteksnya bicara tentang daging yang masih berdarah-darah. Itu yang dilarang untuk tidak boleh dikonsumsi. Artinya kalau saudara mau gunakan bahasa yang saudara ngerti sekarang, itu daging itu harus diolah dulu jadi makanan. Jangan langsung makan begitu aja. Jangan jadi kanibal. Itu idenya. Jadi apakah ada larangan
untuk tidak boleh makan darah sama sekali. Nah, kalau saudara ingin bikin hukum Taurat bagi diri sendiri, silakan. Tapi saudara tidak dapatkan dasar dari Taurat ciptaan saudara sendiri itu dari dalam Perjanjian Lama, khususnya dari dalam teks ini. Kejadian pasal 9 ayat 3-4 dan Ulangan pasal 12. Karena ayat-ayat ini, teks-teks ini bicara tentang daging yang masih berdarah-darah. Itu idenya. Itu yang dilarang. Kemudian ini dari Kenneth Matthew ya, dia tulis komentari Kejadian, ini sudah sering saya kutip. Pembatasan mengenai darah itu ya dimaksudkan untuk melarang makan binatang sementara hidup, dan hidup di situ karena masih ada darahnya ya, karena darah itu di dalam konteks waktu itu dimengerti sebagai nyawanya, sumber kekuatan untuk dia hidup. Jadi daging yang masih ada darahnya itu, yang belum diolah jadi makanan itu dianggap masih hidup. Jadi pembatasan untuk darah itu dimaksudkan untuk melarang eating of an animal while yet alive. Jadi melarang makan daging binatang sementara masih hidup, dalam arti sementara masih ada darahnya, yang kemudian nanti diulangi kembali di dalam larangan mosaik ya, Ulangan pasal 12 ayat yang ke-24 yang tadi sudah saya kemukakan kepada saudara. Saudara buka komentari apa saja, komentari yang akademik, mereka akan kasih tahu saudara ide yang ada di Kejadian pasal 9 ayat 4 itu bukan larangan makan darah sama sekali, tapi larangan untuk makan daging yang masih berdarah-darah. Itu saya kira jelas. Jadi itu idenya. Kalau saudara mau bikin Taurat lain lagi, jangan makan darah sama sekali, ya silakan bikin. Tapi saudara jangan pergi dasarkan itu dari Kejadian pasal 9 ayat 3-4 atau Ulangan pasal 12 ayat yang ke-24. Jadi saya kira pertanyaan itu sudah dijawab. Sekarang tentang pelangi. Banyak orang juga membaca Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai dengan 17 dengan gagasan, dengan ide bahwa sebelumnya itu pelangi belum pernah muncul, nanti baru muncul di Kejadian pasal 9 sebagai tanda perjanjian dengan Nuh. Ini adalah teks yang menjadi dasarnya ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu, Nuh, beserta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Busur itu adalah pelangi ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian. Menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi jelas di dalam teks ini pelangi atau yang disebut busur di sini, karena memang membentuk busur ya. Pelangi itu merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh, itu di dalam konteks pasal yang ke-9. Nah, beberapa pengamatan itu perlu saudara perhatikan seperti yang saya perlihatkan kepada saudara di dalam teks ini. Penyebutan tentang pelangi itu tidak muncul di dalam literatur Timur Dekat kuno atau Ancient Near East, khususnya terkait dengan covenant, terkait dengan treaty ya. Kalau saudara baca Meredith Kline ya, Meredith Kline itu dia tulis satu komentari kitab Ulangan dalam terang international treaty, perjanjian-perjanjian internasional yang ada di konteks Timur Dekat kuno. Dan di dalam perjanjian-perjanjian itu,
setiap kali mereka adakan treaty, setiap kali mereka adakan perjanjian, itu selalu disahkan dengan tanda perjanjian tertentu, tetapi tidak pernah disebutkan tentang pelangi. Jadi ini adalah sesuatu yang unik, ada di dalam Covenant, yang ada di dalam kitab Kejadian, khususnya di dalam Kejadian pasal yang ke-9. Nah, sebagai sebuah tanda perjanjian, saudara ingat ya, dalam konteksnya pelangi itu adalah tanda perjanjian. Dan kalau saudara perhatikan, pelangi sebagai tanda perjanjian dengan Nuh, itu seperti halnya sunat sebagai tanda perjanjian dengan Abraham. Banyak orang mengacapkan sunat seakan-akan itu ada kaitannya dengan Musa ya. No, sunat itu adalah tanda perjanjian dengan Abraham. Tanda perjanjian dengan Musa itu bukan sunat, tapi sabat sebagai tanda perjanjian Mosaik. Itu Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Nah, poinnya itu begini. Kalau saudara membaca pelangi di pasal 9, seakan-akan itu baru pertama kali muncul di situ, itu akan bermasalah dengan tanda-tanda perjanjian yang lain seperti sunat dan sabat. Sunat ketika digunakan sebagai tanda perjanjian dengan Abraham, itu tidak berarti bahwa sebelumnya itu orang belum melakukan sunat. Itu saudara salah. Bahkan sudah ada buku yang secara khusus ditulis tentang itu, The History of Circumcision, yang sudah dipraktikkan bahkan sebelum masanya Abraham. Jadi sunat itu bukan baru pertama kali dipraktikkan ketika Tuhan menggunakannya sebagai tanda perjanjian. Termasuk sabat yang ada di Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Sabat sebagai tanda perjanjian itu juga bukan ide yang baru pertama kali muncul di dalam kitab Keluaran. Itu sudah muncul di dalam kitab Kejadian. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, dia beristirahat. Kata bahasa Ibrani yang sama. Beristirahat pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Jadi sabat di dalam tanda perjanjian dengan Musa, itu modelnya itu didapatkan dari the Lord Sabbath yang ada di dalam sabatnya Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kemudian sunat yang digunakan sebagai tanda perjanjian di dalam Kejadian pasal 17 itu sebenarnya satu praktik yang ada di dalam konteks timur dekat kuno pada masa itu. Jadi penggunaan tanda-tanda perjanjian ini tidak mengindikasikan bahwa itu adalah sesuatu yang itu new thing, sesuatu yang baru. Tapi digunakan dalam function, dalam tujuan, dalam signifikansi yang baru. Hal-hal ini digunakan untuk tujuan teologi sekarang, untuk theological purpose sekarang, tujuan teologi sekarang. Sunat digunakan untuk tanda perjanjian dengan Abraham, sabat digunakan sebagai tanda perjanjian dengan Musa, pelangi digunakan sebagai tanda perjanjian dengan Nuh. Dan bahkan bukan hanya itu. Di dalam konteks timur dekat kuno ada beberapa tanda perjanjian yang lainnya, misalnya percikan darah, termasuk juga duduk makan bersama. Kalau saudara lihat di Keluaran pasal 18, perjanjian antara Yitro dengan Musa itu kemudian diakhiri dengan mereka duduk dan makan bersama. Jadi makan bersama itu adalah tanda perjanjian. Artinya bukan hanya mengesahkan kesepakatan itu, tapi juga itu menjadi satu outward expression, satu ekspresi luar dari perjanjian itu. Dan saudara seharusnya tidak heran kenapa di dalam konteks makan bersama itu, waktu Yesus bilang nanti salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku, itu para murid itu kaget. Karena mereka meneruskan tradisi sejak perjanjian lama bahwa makan bersama itu sendiri punya dimensi covenantal, punya dimensi perjanjian. Artinya, you tidak akan mengkhianati orang di dalam konteks makan bersama. Makan bersama itu menjadi tanda perjanjian. Artinya kita sepakat, kita sehati, kita bersatu untuk melaksanakan apa yang kita sudah sepakati bersama. Nah, di dalam konteks makan bersama itu, perjamuan malam terakhir itu, yang Yesus umumkan itu adalah pengkhianatan. Salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Dan itu sebabnya Petrus dorong-dorong ya, tanya dia siapa. Jadi itu adalah satu elemen yang
yang dominan ada di dalam Alkitab ya. Makan bersama itu tidak pernah sekadar satu social gathering. Oh mari kita gabut, nggak ada kerjaan, jadi mari kita duduk-duduk dan makan bersama, kemudian ketawa-ketiwi. No, makan bersama di dalam Alkitab itu punya theological significance, punya signifikansi teologis. Bahkan itu imagery itu digunakan untuk bicara tentang eskatologi ya. Saudara-saudara, salah satu gambaran tentang surga, tentang eskatologi, konsumasi dari janji yang akan dinikmati oleh seluruh orang percaya adalah gambaran tentang banquet ya, gambaran tentang jamuan makan besar. Jamuan makan besar yang dikepalai oleh anak domba, dikepalai oleh Sang Mesias. Jadi imagery itu bahkan digunakan hingga kepada aspek eskatologi. Janji tentang jamuan makan besar di dalam era eskatologis. Jadi makan bersama di dalam Alkitab itu punya theological significance. Dan bahkan itu signifikansinya itu saudara sudah bisa tarik motifnya itu sampai ke belakang. Sampai kepada kitab Kejadian. Dari ingat kejatuhan manusia yang pertama itu soal apa? Soal makan. Soal makan. Kemudian Nuh juga ada kaitannya dengan itu. Kemudian ini menjadi tanda perjanjian. Kemudian Yesus sendiri menggunakan itu sebagai tanda perjanjian yang lain. Perjanjian yang baru juga terkait dengan makan. Perjamuan makan. Itu sebenarnya kita mengadakan perjamuan kudus ya. Perjamuan makan. Dan itu bahkan menjadi elemen figuratif, imagery, gambaran tentang suasana di dalam masa eskatologi, di dalam surga, menggunakan gambaran tentang jamuan makan besar, banquet, bersama dengan mempelai pria, bersama dengan Mesias, bersama dengan Yesus Kristus. Jadi ini satu tema yang sangat besar di dalam Alkitab ketika bicara tentang covenant. Kemudian, kata bahasa Ibrani, kesed, yang digunakan untuk busur di Kejadian pasal yang ke-9, menariknya adalah kata yang sama yang digunakan untuk busur panah ya. Saudara tahu ya, busur dan panah itu, anak panah itu busurnya itu yang setengah lingkaran itu kata bahasa Ibrani yang sama yang digunakan untuk pelangi di Kejadian pasal 9, dan ini signifikansinya sangat besar. Dan itu berarti pertanyaannya yang paling penting itu bukan apakah pelangi baru pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal 9, no. Sebagai sebuah tanda perjanjian mengindikasikan itu bukan baru pertama kali muncul. Tapi yang pertanyaan yang paling penting yang saudara mesti tahu adalah sebenarnya apa signifikansinya. Apa gambaran figuratif dari penggunaan busur di situ, penggunaan pelangi di situ sebagai tanda perjanjian dari antara Allah dan Nuh di dalam Kejadian pasal 9. Nah, ini dari Kenneth Mathews ya. Mitologi kuno sering menggunakan imagery di mana a deity ya seorang dewa menggunakan bow, busur dan anak panah di angkasa. Dan waktu mereka lihat halilintar itu yang kilat, yang menyambar-nyambar itu mereka lihat itu sebagai gambaran tentang bow dan arrows ya, anak panah dan busur dan anak panah. Allah Tuhan di dalam perjanjian lama in Hebrew tradition digambarkan sebagai seorang pahlawan perang ya, divine warrior yang menundukkan musuh-musuhnya. Jadi itu gambaran, jadi salah satu gambaran potret imagery tentang Yahweh di dalam perjanjian lama adalah divine warrior, seorang pahlawan perang, seorang manusia perang. Itu muncul di dalam kitab Keluaran ketika Malak Yahweh itu diutus untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Dia disebut sebagai manusia perang. Muncul juga di dalam Yesaya pasal 42. Yahweh keluar berperang seperti manusia perang. Itu Yesaya pasal 42. Jadi gambaran yang sangat penting di dalam perjanjian lama terkait dengan Yahweh adalah Yahweh sebagai divine warrior. Nah, ini ada kaitannya dengan penggunaan pelangi sebagai
pelangi sebagai tanda perjanjian. Ini dari Meredith Klein ya, Kingdom Prologue Genesis Foundation for a Covenantal Worldview. Ini buku sangat penting kalau saudara mau baca, saudara perlu baca buku ini. The war bow itu busur yang digunakan untuk orang berperang itu disebutkan di dalam gudang murka Allah. Arsenal itu gudang senjata, gudang murka Allah secara khusus ketika ia digambarkan sedang muncul di dalam penghakiman, judgment storm, badai penghakiman, mengirimkan anak panah itu seperti kilat yang tadi itu, thunderbolt itu, kilat yang memancar itu, arrow of lightning. Saudara bisa lihat gambarannya di dalam Ulangan pasal 32 ayat 42, Mazmur pasal 7 ayat 12, Mazmur pasal 18, Mazmur pasal 64 ayat 7, dan seterusnya. Tetapi di dalam tanda perjanjian yang ada di dalam Kejadian pasal 9 itu, rainbow itu, pelangi itu tidak diangkat secara vertikal. Kalau saudara mau gunakan busur itu kan saudara harus tempatkan pada posisi vertikal untuk saudara nembak anak panahnya itu kan ke hadapan lawan. Kalau saudara mau gunakan busur itu, saudara harus tempatkan pada posisi vertikal untuk saudara nembak. Gambaran itu tidak muncul di dalam Kejadian pasal 9. Di dalam Kejadian pasal 9, rainbow itu sebagai sebuah battle bow, sebagai sebuah busur perang, menggambarkan Tuhan itu meletakkan senjatanya secara horizontal, dari jalan penghakiman terhadap manusia yang memberontak, mempersiapkan sekarang untuk memerintah atas mereka dengan kesabaran. Jadi posisi rainbow itu, posisi pelangi yang seperti busur itu, posisi horizontal menghadap ke bawah itu dilihat sebagai sebuah gambaran tentang tadinya Tuhan deal dengan manusia dengan penghakiman. Dan itu di dalam konteksnya demikian, itu baru selesai akhir bah. Tuhan baru saja menghakimi manusia. Sekarang Tuhan berjanji, oke, penghakiman itu selesai. Sekarang Tuhan akan deal, berurusan dengan manusia, bukan lagi dengan penghakiman seperti yang ada di dalam konteksnya akhir bah itu, tapi prepare now to govern them with forbearance for a season. Mempersiapkan untuk memerintah atas mereka dengan kesabaran. Jadi picture yang saudara lihat di Kejadian pasal 9 adalah setelah penghakiman itu sekarang Tuhan akan deal dengan manusia dengan kesabaran. Dan itu saudara lihat itu di dalam konteksnya mulai setelah Kejadian pasal 11, Tuhan mulai fokus kepada satu pribadi, satu keluarga, Abraham, untuk mulai lebih spesifik lagi mempersiapkan sejarah penebusan yang nanti mencapai klimaksnya dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai penggenapan dari semua janji yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi untuk ketiga pertanyaan yang tadi, apakah manusia baru boleh makan daging di Kejadian pasal 9? Tidak. Apakah manusia dilarang untuk makan darah sama sekali? Tidak, saudara tidak dapatkan itu dari konteksnya. Apakah pelangi itu baru muncul di dalam Kejadian pasal 9, sebelumnya itu belum pernah muncul? Juga tidak. Fungsinya sebagai tanda perjanjian mengindikasikan tidak. Dikemukakan di situ dalam kaitan dengan fungsinya yang baru, dengan signifikansi teologis, tapi itu tidak berarti bahwa baru pertama kali pelangi itu muncul di dalam Kejadian pasal 9. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Deki. Sesi materinya boleh diambil waktu untuk istirahatnya, Pak? Ya.